Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Rekan-rekan sahabat rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat-sangat banyak kepada kita sekalian. Nikmat yang paling besar adalah nikmat berupa hidayah iman dan hidayah Islam, dan juga nikmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam agenda rutin kita setiap malam, yaitu agenda diskusi, kita ngobrol, bertukar saran, bertukar pendapat untuk terus meningkatkan wawasan keislaman kita. Pak Rel, sudah akhir ya, 15. Dari waktu-waktu yang tersedia dalam hidup ini, yang tersisa dalam hidup ini, agar waktu itu produktif, ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita sekalian, maka setiap menit, setiap detik itu harus menjadi ilmu. 11:09 ya, Pak sudah hadir. Jadi waktu yang Allah sediakan kepada kita, kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan disia-siakan oleh kita sekalian. Maka isi waktu untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan kita. Ulang hadir kelas 1. Orang-orang yang telah bersyahadat, bersaksi mengimani Allah sebagai Tuhan kita semua dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul kita semua, maka
terikat satu kewajiban dalam hidup ini adalah kita harus terus mengilmui Islam. Di Islam itu wajib untuk kita pelajari, kita fahami, kemudian baru kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan ini. Tanpa pemahaman Islam yang sempurna, maka kita pun tidak mampu mengamalkan Islam secara sempurna juga. Maka titik awal di dalam berislam, setelah dia beriman kepada Allah, maka kita terus mempelajari, memahami Islam dengan benar. Di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan diangkat dalam derajat yang sangat tinggi, dalam beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Maka malam hari ini ya terus kita agendakan setiap malam kisaran waktu 30 menit. Terus kita akan isi malam dengan berdiskusi. Kita akan bertukar saran pendapat dan hal-hal yang dianggap harus ada penjelasan, pemecahan masalah, maka kita coba cari akar masalah seperti apa, secara keilmuan kita gali. Kirana hadir IPA 1, maka silakan kepada para siswa, rekan, sahabat, ada yang mau disampaikan terkait dengan bagaimana kita beramal selesai ibadah Ramadan kita laksanakan. Ya, jadi silakan menunggu teman-teman lain masuk untuk menyampaikan pertanyaan atau saran terkait upaya kita untuk mengilmui Islam, ya, untuk mempelajari Islam. Pak, kenapa anak pertama selalu salah? Oh, tidak selalu, atau tergantung anaknya itu. Maksudnya selalu disalahkan gimana? Tidak selalu salah itu, ya. Disalahkan bukan salah berarti, ya. Karena memang orang tua berharap anak pertama itu menjadi pelindung bagi adik-adiknya, lebih bisa membimbing, maksudnya, ya, lebih lebih skillnya lebih baik, ya, lebih rajin, gitu kan, gitu. Maksudnya begitu. Ya, orang tua berharap anak yang paling gede itu punya tanggung jawab kepada
adik-adiknya ya gitu. Ya kalau bertindak yang benar ya mungkin nggak disalahkan ya. Kalau memang ada kesalahan ya orang tua wajib untuk meluruskan juga. Oh dari Melongkong ini, waalaikumsalam. Buana Jaya, cobi saya teh. Tenun biasa hadir di Melongkong, alhamdulillah. Kemarin Melongkong aman, aman, sejahtera. Nah. Oh iya mohon. Iya, Mbak Herning Puna Dewi ya, alhamdulillah bisa hadir. Salam Kak, itu A.A.nya Herlin. Kemarin menuju lebaran pendak ya, ke Bojong Ngobrol. Sibuk masing-masing. Ya, pendak di makam ke kantor ngobrol heula ya, sibuk. Ya salam mereka Airlin. Jadi baik, kajian malam hari ini kita masih membahas ya Pak, gimana caranya menjadi suami idaman. Bisa juga bukan suami idaman kayaknya. Pak, gimana ya suami yang tahu fungsi, tahu hak dan kewajibannya. Ya, jadi suami yang tahu hak dan kewajibannya, suami yang tahu fungsinya yang sebenarnya seperti apa. Apa kewajiban suami itu? Ini bab ini bab keluarga ya. Ada hak, ada kewajiban. Itu berbeda porsinya, berbeda fungsinya. Biasanya kalau kewajiban sudah dipenuhi dengan baik, maka hak itu akan datang dengan sendirinya gitu ya. Itu ada hubungan erat antara kewajiban dengan hak. Jadi kewajiban dulu kita laksanakan, nah baru haknya akan terpenuhi dengan baik. Jangan dibalik. Kita kadang-kadang mendahulukan hak dulu. Jadi hak dulu dituntut, minta hak dulu, kewajibannya diabaikan. Itu salah di dalam skalanya, actionnya kurang tepat. Jadi kalau secara teori, kalau pengen jadi suami idaman itu suami yang paham betul tentang apa kewajiban suami itu. Nah kalau kewajiban sudah dipenuhi dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka otomatis hak itu akan datang dengan sendirinya gitu. Seorang pegawai di kantor ya, di perusahaan, di mana saja, dalam sebuah lembaga, kalau dia bekerja dengan baik, semua aturan dilaksanakan, job-jobnya dikerjakan dengan maksimal, maka otomatis hak dia itu akan terpenuhi. Mungkin melampaui target yang diharapkan. Juga sama suami itu, kalau dia paham kewajibannya, apa kewajiban suami itu? Adalah yang paling pokok. Pertama adalah memenuhi hak yang berkaitan dengan kebutuhan fisiknya maupun rohaninya.
batin maupun lahir itu harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Ya, apa kebutuhan fisik itu? Apa kebutuhan yang sifatnya fisik gitu ya? Ada tiga kewajiban suami kepada istrinya. Satu adalah kebutuhan pangan, yang pokok itu pangan dulu, makan dulu terpenuhi dengan baik. Kebutuhan pangan harus ngasih makan istri sehari minimal 2 kali, minimal 2 kali sehari itu. Jangan 2 kali seminggu atau seminggu sekali ngasih makan. Nah, ya, jadi yang paling pokok itu adalah menjamin hak hidup istri itu. Dengan apa? Dengan makanan, minuman. Makanannya bagaimana? Ya pasti makanan yang halal, minuman yang halal. Kedua, yang toyiban, halalan toyiban, itu harus terpilih dua-duanya. Nah, untuk memenuhi hak kewajiban, memenuhi hak pangan ini, makan ini, ya suami harus mendapatkannya, mencarikannya. Dengan apa ya? Dengan dia bekerja, ya, bekerja mencari nafkah, mencari uang untuk membeli makanan buat istrinya dan anak-anaknya. Tapi dengan catatan makanan yang halal, uangnya harus halal, makanan juga harus halal. Proses mendapatkannya dengan cara yang halal, maka makanan yang dibeli pun harus yang halal. Karena tidak boleh membeli makanan yang haram. Jadi itu hal yang pokok, suami wajib memenuhi kebutuhan fisik, dan ada kebutuhan makan itu harus. Kalau kambing diabur nyari sendiri, dia bertahan hidup ya. Kalau itu dibiarkan nggak dikasih makan, ya bisa fatal itu. Kalau sampai istri terlunta-lunta, kelaparan, nggak makan, nggak minum, yang disalahkan adalah suaminya. Atau dia terpaksa memakan yang haram, yang disalahkan suaminya. Maka suami itu sangat berat di dalam pandangan Islam itu. Bukan hal yang mudah. Ya, maka menikah pun bukan modal nekat. Spekulasi, bukan spekulasi. Nggak boleh spekulasi. Harus dengan penuh perhitungan. Dari mana? Terpenuhi nggak hak dasar istri itu? Terpenuhi nggak? Kalau dia hanya nekat saja, nantilah gimana nanti aja, oh, jangan. Itu harus penuh dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Jangan karena melihat orang lain nikah ikut nikah. Ingat, nikah itu bukan perlombaan, tapi adalah mencari keberkahan. Ya, sekali lagi kepada kaum muda, nikah itu bukan perlombaan, tapi mencari keberkahan hidup. Jangan ikut-ikutan lain, nikah gitu, tanpa perhitungan, akhirnya di tengah jalan bingung, ya, dari mana kasih makan istri, dari mana, bingung dia, akhirnya terjadi perceraian di tengah jalan, timbul masalah baru. Oh, itu karena memang harus disiapkan dengan matang gitu. Jadi suami idaman itu adalah yang pertama harus memenuhi hak dasar istri kita. Apa itu? Adalah ngasih makan dengan rezeki yang halal. Tidak boleh ngasih makan istri dari
proses pekerjaan yang haram, termasuk makanan yang haram, nggak boleh. Kata Rasulullah, kulul lahmin nabata min haram pannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Itu berat suami itu. Jadi kalau dia ngasih makan dari pekerjaan yang haram, nanti di akhirat akan digugat oleh Allah. Kenapa ngasih makan istri dari hal yang diharamkan itu? Apalagi ngasih anak dari hal yang haram. Wah, itu sangat-sangat berat tanggung jawab dari Allah nanti. Sangat berat akibatnya. Yang pertama, jadi seorang suami wajib memenuhi hak dasar istri, yaitu hak makan minum. Sehari minimal 2 kali makan itu, bukan seminggu sekali. Yang kedua adalah apa? Sandang, pakaian. Suami wajib memberikan pakaian yang baik kepada istrinya. Jadi kalau istri keluar rumah tidak berpakaian yang menutupi aurat, membiarkan terbuka karena suami tidak membelikannya, maka yang digugat adalah suaminya nanti. Kenapa membiarkan istri keluar rumah dengan tanpa busana yang tertutupi auratnya? Itu hak dasar harus dipenuhi oleh seorang suami. Maka belikan baju yang baik. Tadi yang memenuhi kriteria pakaian dalam Islam, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus tertutup, jangan dibiarkan terbuka. Jadi kalau istri keluar rumah dengan pakaian yang tidak layak pakai, terbuka auratnya, yang disalahkan, yang berdosa adalah suami. Itu hak dasar harus dipenuhi. Minimal pakaian punya 2 ya. Jangan sampai ketika dicuci tidak berpakaian. Minimal punya 2 gitu. Ketika dicuci, dijemur, dia masih bisa menutupi auratnya di rumah gitu. Ya, jadi itu hal yang dasar. Yang ketiga apa? Hak dasar adalah memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi istrinya. Terserah mau bikin rumah sendiri atau kredit di BTN, ya silahkan. Yang penting sanggup bayar. Jangan sampai kita tinggal di rumah yang kurang layak, ada hujan kehujanan, panas kepanasan, aya angin keanginan, ada banjir ke bawah banjir, ya itu tidak bertanggung jawab atas dasar istrinya. Maka tugas suami harus menyediakan rumah yang layak huni bagi istri dan anak-anaknya. Itu hal yang paling dasar. Itu adalah memenuhi kebutuhan fisiknya, memenuhi kebutuhan lahiriahnya. Kalau itu sudah terpenuhi oleh si suami, itu dikatakan suami idaman. Yang kedua, kebutuhan rohaninya dipenuhi. Jiwa manusia kan makhluk 2 dimensi, minimal 2 dimensi. Ada dimensi lahiriah, fisikal, dan ada dimensi rohaniah, psikis, ya, ada kejiwaan di situ. Apa secara kejiwaan tugas suami apa? Adalah menyenangkan hati istrinya, pasangannya, menyenangkan, memberikan kebahagiaan, ya gitu. Jadi secara
fisik terpenuhi, lahiriah terpenuhi, maka yang kedua secara batiniahnya itu harus dibikin senang dan gembira. Jangan diberikan beban-beban yang terlalu berat, akhirnya stres. Kalau stres, ya sudah, itu bisa siap gerak bubar jalan, ya, tidak tertata dengan baik bangunan itu. Suami punya tugas yang tadi, jadi memenuhi hak dasar baik lahir maupun batiniah. Yang kedua, tugas suami adalah sebagai pendidik, ya, pendidik bagi istrinya. Suami adalah manajer, top leader, dan istri adalah sebagai asisten manajer. Itu ada dalam tanggung jawab seorang suami. Maka dalam pernikahan tidak sekedar siap uang, punya rumah saja, tapi juga harus punya ilmu tentang bagaimana terkait dengan pendidikan keluarga. Itu ilmu harus disiapkan. Ya, jadi kedua, tugas suami adalah mendidik. Apa yang dididik kepada suami istrinya? Pokok adalah pendidikan akidah. Yang paling pokok akidah. Tumbuhkan iman yang kokoh terhadap Allah. Itu yang paling pokok. Jadi pendidikan yang paling dasar harus diajarkan oleh suami kepada istrinya adalah masalah akidah, iman kepada Allah. Kalau dia udah yakin dengan Allah, maka apapun yang terjadi, maka dia sadarkan kepada Allah. Menikah itu bukan hal yang gampang, tapi ada pernak-perniknya yang sangat sulit. Kalau tidak punya iman kepada Allah, itu akan ada masalah yang sangat berat, itu susah untuk dicarikan solusinya. Maka paling dasar, tanamkan akidah ke dalam istri. Kekurangan material, kekurangan ekonomi, kekurangan uang ketika dalam suatu kondisi, maka disitulah tanamkan bahwa insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Mendekatlah kepada Allah. Maka istri yang paham tentang akidah, maka dia akan mendekat kepada Allah. Yang kedua adalah pendidikan ibadah, itu yang paling utama. Setelah akidah ditanamkan, kedua adalah masalah ibadah. Ketika ada problem, gelar sajadah, ya sajadah, mendekat kepada Allah. Ana hadir ya, terima kasih. Yuk bertahan 30 menit, kuat nggak? Nah, kalau kuat dikasih hadiah, kalau nggak kuat nggak jadi hadiahnya. Ibadah itu penting dalam sebuah keluarga. Apa tiang keluarga itu? As-sholah. As-sholah sama dengan tiangnya agama. Tiangnya keluarga adalah as-sholah juga. Ya, as-sholah. Kalau dalam keluarga as-sholah ditegakkan, insya Allah keluarga itu akan tegak berdiri. Tapi kalau dalam keluarga as-sholah, sholatnya itu terabaikan, jauh dengan Allah, maka akan timbul masalah yang sangat-sangat rumit, ya, gitu. Maka suami wajib mengajari istrinya cara beribadah yang baik dan benar, ajari sholat yang baik, ajari wudhu yang baik, ya, ajari tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik, bagaimana cara
sholat sunnah yang baik diajarkan, bacaannya, artinya, maknanya, terus sampai sempurna. Itu tugas suami. Ya. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Ini akhlak sangat penting. Ya, tugas suami itu menanamkan akhlak kepada istrinya, cara berkata, cara bersikap, cara bertindak, cara bermuamalah, hubungan dengan manusia dan tetangga sebagainya, dengan teman-temannya itu tugas suami kepada istrinya. Nah, kalau itu ditunaikan yang dua ini, ya, ditunaikan yang dua tadi, kebutuhan dasar jasmani dipenuhi, kebutuhan dasar rohani dipenuhi, juga pendidikan dilaksanakan dengan baik sehingga istri menjadi seorang istri yang baik, yang salihah. Kata Rasulullah gimana? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'i imra'atus salihah. Dunia adalah perhiasan. Ya, ad-dunya mata'un. Nah, kata Rasulullah, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairul mata, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah imra'atus salihah, adalah wanita yang salihah. Apa salihah itu arti? Wanita yang qanitatun, yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Ya, jadi perempuan salihah itu adalah fasolihatu qanitatun, perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Yang kedua, hafidhatul ghaib, hafidhah, memelihara kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya ketika suaminya tidak ada di rumah. Dijaga baik-baik dirinya, dijaga baik-baik rumahnya, keluarganya dijaga baik-baik. Itu adalah wanita yang salihah. Yang ketiga, ketika dipandang oleh suaminya selalu menyenangkan suaminya, tersenyum. Ya, ketika suaminya memandang istrinya, maka yang nampak adalah wajah yang ceria, yang tersenyum. Namanya Ismail apa? Ismail atau Ismail ya? Ismail, bukan Ismail ya. Itu akan terpancar. Itu namanya wanita yang saleh seperti itu. Nah, jadi kalau itu terpenuhi dengan baik oleh seorang suami, maka itu dijadikan apa? Termasuk sosok suami idaman, ya, suami ideal seperti itu. Dan memang itu butuh proses yang panjang, ya, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba terbentuk. Itu butuh proses yang cukup panjang, butuh pembelajaran, ya. Dan nanti kalau sudah terpenuhi yang tadi, kewajiban terpenuhi dengan baik, karena tadi belajarnya serius menjadi suami yang baik, maka pastilah hak-haknya itu akan terpenuhi juga. Ya, jadi kalau kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka hak-hak dia akan terpenuhi dengan baik. Tapi kalau kewajiban tidak dilaksanakan, jangan harap haknya akan terpenuhi. Itu rumus, ya, itu rumus. Jadi dahulukan kewajiban, maka hak-haknya akan dipenuhi, akan terpenuhi dengan baik. Nah, itu adalah satu konsep-konsep pendidikan keluarga di dalam Islam, dan itu butuh satu proses pembelajaran.
Islam berbicara tentang itu. Makanya nanti di kelas 12 SMA ya, di semester 1 itu ada materi tentang pendidikan keluarga ya, dan itu akan dijabarkan, akan dijelaskan bagaimana hal itu harus dipahami dengan baik. Nah, saya kira cukup untuk menjawab ya pertanyaan tadi. Ada yang disampaikan dan tampil di monitor bagaimana caranya untuk menjadikan seorang kepala keluarga yang ideal menurut pandangan Islam. Ya, nanti silahkan dibuka, nanti kita akan dibahas di dalam bab tentang munakahat ya. Nah, kalau di kelas 12 semester 1 karena ada tentang bab membangun keluarga di dalam Islam, itu akan dikupas ya, itu sebagai bekal bagi setiap orang yang sudah dewasa ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia. Mungkin bahasa Al-Qurannya ada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu harus dipahami secara keilmuan. Maka itu butuh proses belajar yang cukup panjang. Makanya di dalam bab nakahat, ketika seseorang mau masuk dalam dunia mau keluarga, maka dibutuhkan ilmunya dulu. Tidak cukup punya uang ya, punya uang tidak cukup, tapi harus dilengkapi dengan ilmunya. Nah, kalau dengan ilmunya itulah maka bisa menata dengan baik. Nah, sekarang banyak terjadi problem dalam sebuah keluarga ya, karena tadi ada perlengkapan ilmu yang kurang cukup ya, kurang sempurna. Maka dari kajian-kajian yang kita laksanakan setiap malam ini, kita akan coba kaji beberapa hal yang berkaitan dengan tadi bagaimana membangun lembaga keluarga yang baik di dalam Islam sehingga terpenuhi tujuan-tujuan itu ya. Karena setiap satu aktivitas itu pasti punya tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan sarana dan prasarananya itu barangkali jawaban untuk pertanyaan tadi. Rizka Rizkinia, oh ini alumni ya, Rizka. Tahun berapa Rizka teh? Rizka tahun berapa? Alumni tahun berapa? Baru 2013, waduh udah lama ya. 12 tahun yang lalu, alhamdulillah masih bisa hadir. Masih kenal ya dengan Pak Wawan? Gak lupa dengan Pak Wawan ya, masih kenal? Ya alhamdulillah malam ini kita bisa, amin ya, amin. Terima kasih atas doanya. Oh gak lupa ya. Alhamdulillah lewat media ini bisa ketemu lagi dengan para alumni ya. Alhamdulillah ada yang mengenal, masih ada yang mengenal gitu kan. Sekalipun 12 tahun yang lalu masih ingat ya gitu. Makasih. Ya barangkali
di kajian kita. Jadi pada malam hari ini untuk mempertahankan amaliyah Ramadan, ya, setelah kita dibina oleh Allah 1 bulan lamanya dengan berbagai macam aktivitas ibadah, dan sekarang kita masuk di bulan Syawal. Dan tugas kita adalah mempertahankan amaliyah itu, maka itu dibutuhkan tambahan ilmu yang cukup, ya, dibutuhkan penguatan ilmu yang cukup, karena ibadah itu kalau ingin maksimal dan diterima ibadah itu harus dengan dasar ilmu. Beragama bukan hanya meniru orang saja dengan melihat. Ya, tidak cukup hanya meniru, melihat saja, tetapi kita harus menggali dasar ilmunya. Ya, gitu. Jadi kita langsung dasar ilmu seperti apa. Ketika orang sholat tidak sekedar melihat orang sholat, orang angkat tangan, ruku, tidak, tapi kita digali. Kenapa harus ada ngangkat tangan? Kenapa ada ruku? Kenapa ada sujud? Kita gali dasar ilmunya seperti apa. Dibuka hadis yang berkaitan dengan cara sholat. Bagaimana juga bacaannya, ya? Bagaimana bacaannya? Bagaimana gerakannya? Nah, itu harus dengan dasar ilmu. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mesti belajar. Ya, dengan belajar, dengan mengkaji ilmu, kita bertemu dengan seorang alim, seorang ustadz, pak kiai, ya, itu maka diharapkan ilmu tentang ibadah itu akan kita dapatkan. Kata Rasulullah dalam surat Allah, Rasulullah katakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau engkau pengen bahagia di dunia, urusan dunia baik-baik saja, maka harus punya ilmunya. Jadi kalau kita pengen sukses menata dunia itu dengan ilmu. Coba pengen sukses menata akhirat itu harus dengan ilmu. Dan juga pengen menata dua-duanya, dunia plus akhirat, itu pun harus dengan ilmunya. Maka kita tidak pernah berhenti terus setiap waktu, ya, siang malam, setiap menit detik terus kita menggali ilmu. Banyak cara menggali ilmu, tapi yang pokok kita bertemu dengan para ulama, para alim, para ustadz, para kiai. Kita bertemu di situ, kita membuka kajian Al-Quran, kajian hadis, kajian fikih, ya, itu akan membuat kita akan semakin paham dengan ibadah kita, gitu. Atau di sela-sela waktu yang singkat kita baca buku, buka internet, maka itu akan menambah ilmu kita, sehingga kita akan semakin berkualitas dalam ibadah kita semua. Itu semua didapatkan dengan cara belajar. Kata Rasulullah, talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kata Rasulullah, talabul ilmi, mencari ilmu adalah fardhah, itu suatu hal yang wajib. Bagi siapa? Bagi seluruh orang-orang muslim dan muslimah. Jadi kalau orang tidak mencari ilmu, itu dia berbuat dosa kepada Allah. Hukumnya dosa. Ya, makanya sesibuk apapun, dalam kondisi apapun, maka sempatkan waktu untuk terus menggali ilmu. Sampai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
carilah ilmu sejak dari lahir, dari buaya sampai dengan masuk ke lubang lahat. Sepanjang kita masih hidup, kita wajib untuk belajar. Dan ingat bahwa ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu agama. Itu yang fardu ain bagi setiap muslim adalah kita wajib mempelajari ilmu agama. Nanti baru ditambah ilmu-ilmu yang lainnya sebagai pendampingnya. Tapi yang paling pokok adalah ulumuddin. Ilmu agama itu wajib untuk dipahami oleh setiap muslim. Maka tadi agar terpenuhi kewajiban itu, kita dapat ilmu yang cukup memadai, maka tadi jangan jauh dari ulama. Ya, kita berkumpul mungkin seminggu berapa kali. Tadi ketika tidak bertemu dengan para ulama, kita disempatkan membaca buku tentang karya-karya para ulama, tentang tafsir, hadis dan sebagainya, dalam rangka untuk menyempurnakan keilmuan kita. Jadi banyak cara sekarang, dan beda dengan zaman dahulu kala ya. Kalau dulu itu mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, yang hidup lahir di tahun 50-an, itu buku itu susah didapatkan. Apalagi internet ya. Sekarang Google itu menyediakan ilmu yang begitu banyak, tinggal maunya saja. Ya, dimanapun dengan HP kita bisa membuka apa yang kita inginkan. Mau apa silakan dibuka, dapat ilmu yang melimpah, gitu kan. Jadi sekarang banyak fasilitasnya, banyak sarananya. Nah, kalau itu kita cari, maka yakinlah bahwa ilmu akan begitu melimpah ruah. Nanti setelah dapat ilmu yang melimpah ruah dalam diri kita dan otak kita terpenuhi hak dasar otak itu, yaitu adalah ilmu, maka nanti kita akan masuk ke wilayah amaliyah, pengamalannya. Ya, setelah ilmu didapatkan dengan baik sempurna, tinggal bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Karena kata Rasulullah juga dikatakan, al ilmu bila amalin kasajarin wala thamarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, jadi ilmu yang tidak diamalkan, tidak dipraktekkan dalam hidup, seperti pohon yang tidak berbuah. Nanam pohon pisang, tidak pernah keluar pisangnya dalam 10 tahun. Itu nggak ada manfaatnya, tebang saja. Juga sama, ilmu yang kita cari kemudian tidak dipraktekkan dalam hidup, maka ilmu nggak ada manfaatnya. Jadi marilah kita dalam hidup ini kita harus lakukan dua hal yang paling pokok. Kita menggali ilmu, dan yang kedua kita mengamalkan ilmu. Baru ilmu itu dikatakan bermanfaat dalam hidup ini. Jadi insya Allah ya, dari kajian kita setiap malam ya kisaran 30 menit atau 1 jam maksimal, maka diharapkan kita dapat ilmu yang memadai. Ya, maka di sini kita ini forum diskusi, ya, forum berbagi saran, berbagi pendapat. Maka di antara rekan sahabat atau para siswa ya, yang ada hal yang harus dimengerti, dipahami, maka itu kita bisa bertukar pendapat ya, bertukar saran insyaallah, sehingga nanti hal yang belum dipahami kita coba gali, sehingga kita akan menemukan pemahaman yang benar tentang apa yang kita tidak pahami itu, insyaallah. Ya, demikian kajian malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jalan hadir ya, kita sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ariana hadir ya, makasih. Selamat istirahat. Sekarang udah pukul 9 ya. Tamat istirahat. Nuhun kasadayana. Mangga.